Hai semuanya, balik lagi sama saya Ilham dari tim Saya Kaya. Bagaimana kabarnya? Semoga lancar-lancar aja, sehat-sehat aja. Apalagi nih, aduh cuaca tuh bikinnya pengen tidur ya. Cuman nggak boleh ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih bekerja di kantor, ya mungkin beberapa jam ke depan ya kita harus memberikan yang terbaik karena dikit lagi juga bakalan masuk ke weekends. Harus tetap semangat. Nah kali ini happy banget. Kenapa happy? Ya seperti biasa di Fun Friday setiap hari Jumat. Karena ini puasa dimajukan jadi jam 3. Kita bakalan berkolaborasi dengan salah satu manajer investasi. Nah kali ini mungkin teman-teman sudah ngeliat juga ya di story siapa yang salah satu manajer investasi yang bakalan kita undang. Ya beliau merupakan dari Shalendra Capital. Beliau bernama Pak Andi Junius Wibowo sebagai Head of Wholesale Distribution. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung undang aja Pak Andi sambil ngebahas salah satu produk indeks yang ada di Shalendra Capital. Sebentar ya teman-teman, absen dulu dong, lagi ngapain? Dari pagi, kayaknya sih dari pagi sih di Jakarta. Ada yang bilang dari subuh sampai kurang lebih jam 7, jam 8. Kita tunggu Pak Andinya masuk. Sebentar, sudah di-invite. Halo Pak Andi. Halo, suara saya kedengeran Aman nggak? Pak, aman. Untuk suara dan gambar, Alhamdulillah aman. Gimana Pak Andi, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Di sana di kantor juga lagi cuacanya enak buat rebahan ya Pak ya? Cuaca Hujan. enak banget buat rebahan, tapi kalau perjalanan menuju ke kantor tadi tidak kurang menyenangkan, Mas Ilham. Macet. Iya, iya Macet, benar-benar. macet. Setuju, Iya, setuju. Mungkin sebagian dari teman-teman nih yang lagi ke kantor juga tadi pagi agak macet. Bukan agak sih, cukup macet lah. Sangat cukup macet malah. macet. Iya, Benar, karena ada beberapa tempat yang sepertinya terimbas karena banjir ya, Mas Ilham. setuju, setuju, setuju. Saya juga lihat di beberapa sosial media juga ada yang banjir, ada yang tergenang di Jakarta Utara dan sebagainya macamnya juga sedang terhambat. Tapi ya alhamdulillah udah kurang lebih sekarang jam 3 ya kan. Kalau misalnya Iya, yang berpuasa mungkin kita harus nunggu lagi nih 3 jam. Dan buat teman-teman yang masih di kantor, ya mungkin ya sejam atau 1,5 jam lagi kayaknya bakal pulang dan menuju weekends. Nah, tadi udah di-mention Pak Andi kalau kita hari ini bakal berkolaborasi dan happy banget saya. Kenapa? Karena kita bakal ngomongin salah satu reksadana indeks yang kalau saya lihat sih beberapa minggu ke belakang sangat outperform juga nih reksadana indeks. Nah, kita bakalan benar. bahas nih teman-teman apa saja yang ada di dapurnya, salah satu produk dari Shalendra Capital. Dan setelah IG Live, kami juga memohon untuk teman-teman untuk mengisi kuesioner yang linknya ada di Instagram Saya Kaya. Nah, untuk pertama kali kita ngobrol-ngobrol dulu nih, Pak Andi tadi kan sempat di-mention manajer investasi Shalendra Capital. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang tahu manajer investasi itu apa, Shalendra Capital itu apa. Boleh nggak Pak Andi perkenalkan kepada kami semua Shalendra Capital itu perusahaan apa? Oke, thank you, Mas Ilham, untuk waktunya sore ini ya. Salam buat teman-teman semua. Eh, Mungkin kalau buat teman-teman yang belum kenal, saya pengen sharing bahwa Shandra Capital itu adalah perusahaan manajer investasi. Kita itu adalah perusahaan manajer investasi lokal, ya teman-teman. Jadi kita itu bukan foreign, kita itu independen juga. Kita itu tidak ada terafiliasi dengan grup apapun, yayasan ataupun sekuritas. Jadi kita bisa dibilang kita independen di market, di mana saat ini kita sudah mengelola dana kelolaan reksadana kita itu sekitar 30,2 triliun. Oh, Jadi kalau kita lihat berdasarkan peringkat manajer investasi yang dilihat berdasarkan dana kelolaan reksadananya saja, hmm? kita saat ini ada berada di level top 5 gitu. Wow.
Jadi udah sangat berpengalaman, terus top 5 nih teman-teman manajer investasi di Indonesia. Nah, mungkin penasaran sebenarnya kalau manajer investasi di reksadana itu di bagian mananya sih? Mungkin saya juga coba share menurut point of view saya. Jadi reksadana itu sebagai wadah nih teman-teman, wadah investasi, isinya dana-dana investor. Nah, manajer investasi di sebelah sini. Nah, tugas dari manajer investasi itu mengelola dana yang apa ya diberikan dari investor dikelola lagi dan diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi dan juga saham. Nah, ngomongin dari salah satu produk yang dimiliki oleh Shalendra Capital, sebelum masuk ke dalam boleh tahu nggak Pak Andi untuk market outlook-nya nih di bulan puasa atau mungkin khususnya di tahun 2024 sampai beberapa tahun ke depan seperti apa? Mungkin kalau beberapa tahun ke depan seperti apa agak kejauhan kali ya Mas Oke, Ilham ya. Tapi mungkin ya jadi mungkin yang kita perlu mungkin kita pengen sharing ya ke teman-teman semua di sini teman-teman saya kayak eh, ada beberapa hal ada beberapa hal yang cukup menarik yang kita lihat menjadi salah satu faktor utama ya penggerak market terutama di semester 1 dan bisa menjadi penggerak juga di semester kedua tahun ini. Jadi kalau tahun pertama ini kita ngelihat mungkin di awal tahun teman-teman juga udah sempet tahu lah beritanya yang dinanti-nantikan adalah kapan The Fed mau turunin suku bunga ya. Saya rasa itu udah dinanti-nanti dari tahun 2023 ya, tujuh. dari Q4 ya kan. Ya sangat-sangat santer sekali, sangat apa gaungnya noise-nya itu sangat ya, banyak sekali bahwa The Fed akan turun suku bunga sampai 3 kali di awal tahun. Nah, tapi yang terjadi teman-teman ketika memasuki pertengahan Januari 2024, ternyata data-data yang dirilis dari bulan sebelumnya di 2003 itu ternyata masih bercampur nih. Teman-teman inflasi itu masih cukup sticky ya. Data tenaga kerjaannya juga ternyata masih cukup bagus banget ya. Jadi ini mungkin yang bikin galau jadinya nih teman-teman nih. Mungkin dapat jadi galau turunin, kayaknya nggak bisa turunin dalam waktu dekat sih. Kita harus lihat lagi kondisinya seperti apa. Maka itu pada saat meeting pertama The Fed yang di Januari, ya ditegaskan bahwa kita tetap melihat The Fed mengeluarkan statement bahwa mereka akan tetap melihat bahwa suku bunga harusnya sudah yang the peak ya, sudah the Ya. highest. Kita akan melihat harusnya suku bunga akan diturunkan, tapi mungkin kita akan melakukan itunya itu nanti mungkin memasuki akhir semester 1 atau di awal semester 2 gitu. Iya. Nah, which is ternyata pun kalau kita lihat ekspektasinya adalah pada saat nanti meeting the Fed yang mungkin di Juni ya, antara Mei atau Juni, tapi kayaknya kalau berdasarkan meeting the Fed yang barusan banget nih, kayaknya lebih condong kita bicara mungkin melihatnya Juni seperti apa nanti. Iya. Karena kalau kita lihat berdasarkan konsensusnya itu eh, di Juni ini untuk untuk sentimen di market adanya penurunan yang pertama itu adalah sebesar 66% kurang lebih bahwa market menilai harusnya di meeting the Fed yang di bulan Juni itu harusnya ada cut rate yang pertama di tahun ini gitu. Nah itu mungkin salah satu berita penting kalau kita bicara dari global ya itu yang sangat dinanti-nanti semua orang lah. Nah faktor kedua kalau kita lihat datang dari domestik ya. Kalau domestik sendiri kalau kita lihat euforia pemilu itu kan masih ada ya teman-teman ya. Ya. Jadi apalagi waktu kita kemarin hasilnya diumumkan pada saat real count ternyata satu putaran dan which is setelah ditegaskan juga dari kemarin hasil dari KPU adalah yang menang adalah paslon nomor 2 gitu kan Pak Prabowo dan Gibran. Nah jadi kalau kita lihat market ini menilai positif. Nah tapi kalau kita mengacu kepada IHSG kok kenapa udah positif tapi IHSG-nya belum kemana-mana lagi nih ya Mas Ilham ya Setuju, setuju, setuju. naik pas 15 Februari naik Hmm. naiknya lumayan kenceng sempat bermain di all time high lagi di Ya, level 7.400 tapi sekarang malah sepertinya ranging ya ya, Mas Ilham ya Gilejik. gitu. Nah jadi mungkin market ini sudah melihat bahwa oh oke, Pak Prabowo sudah terpilih. Nah udah move on nih, what's next gitu. Ya. Nah, next ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Ya, mungkin faktor pertama adalah siapa sih nanti
eh, tim kabinet kerjanya Pak Prabowo, ya kan? Which is kalau kita lihat yang paling sangat dinanti-nantikan oleh investor itu adalah siapa eh, menteri keuangan yang baru nanti. Kalau misalkan Ibu Sri Mulyani memutuskan untuk mundur dan tidak mau lanjut lagi, gitu. Nah, jadi itu yang sangat dinanti-nantikan oleh investor seperti apa dan mungkin market bisa konsolidasi eh, ya dalam waktu mungkin beberapa bulan ke depan karena sambil melihat nama-nama siapa aja yang bisa muncul nih yang nama-nama yang mungkin akan diusung sebagai kabinet kerjanya Pak Prabowo nanti pada saat peresmian pelantikan gitu. Nah, jadi kalau kita balik ke market kita sebenarnya kalau sekarang tuh sebaiknya enaknya tuh invest di mana sih? Hmm. Kalau kita lihat dengan adanya kepercayaan investor karena hasil pemilu yang cukup bisa dibilang mungkin itu yang diinginkan oleh market, kita lihat ternyata dari sejak awal tahun itu inflow dari asing itu cukup lumayan ya, Mas Ilham. Iya, setuju, setuju. Ya, jadi investor asing mulai masuk lagi ke marketnya Indonesia dan terbukti dari beberapa equity juga perform dan yang terjadi lagi di tahun lalu adalah bahwa saham-saham financial atau lebih tepat saham-saham banks kita itu doing very well gitu ya, Mas Ilham. Nah, jadi ini mungkin adalah salah satu hal yang kita lihat yang harusnya bisa menjadi poin yang sangat menarik terkait dengan produk yang akan kita bahas nanti, Mas Ilham. Setuju, setuju. Gitu. Setuju banget Pak Andi, terima kasih untuk market outlook-nya. Ini udah di-spill secara makro nih, tipis-tipis nih. Nah, teman-teman, mendingan sekarang sebelum ngebahas nih produk yang satu ini, teman-teman ngambil dulu catatan ya, kira-kira dapurnya apa aja sih. Jadi kali ini kita bakal ngebahas salah satu produk dari Shalendra Capital yaitu Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund. Yaitu salah satu reksadana indeks. Dan kalau boleh tanya nih Pak Andi, untuk strateginya dari MSCI Indonesia Value Index Fund itu dari Shalendra itu seperti apa Pak? Oke, kalau strateginya sih simple banget, Mas Ilham. Jadi kita bicara ini adalah reksadana indeks. Ya. Reksadana indeks itu teman-teman udah paling nggak usah pusing. Dalam arti gimana? Biasanya kalau sebuah reksadana indeks itu ada acuannya. Dan acuannya itu adalah berupa indeks yang memang sudah disiapkan dari penyedia indeksnya. Nah, dalam hal ini, Shalendra itu kita punya produk tadi namanya sudah disebutin oleh Mas Ilham. Itu adalah Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund, di mana kita itu bekerja sama dengan Morgan Stanley Capital International. Kita menggunakan basket indeksnya MSCI, yaitu MSCI Indonesia Value. Ya, di mana mungkin kalau saya mau cerita soal basketnya ini dulu, ya, jadi itu adalah salah satu indeks, ya, indeks yang biasanya memang dijadikan acuan nih buat para investor asing dalam mengelola portfolio atas saham-saham di Indonesia. Nah, untuk MSCI Indonesia Value itu selalu melakukan review dan perubahan komposisi atau istilah kerennya itu rebalancing setiap 3 bulan atau kuartal. Nah, di mana reviewnya ini akan dilakukan berdasarkan 3 hal utama ya teman-teman. Pertama, dia akan melihat saham-saham yang ada di basket atau indeksnya itu berdasarkan PE, PB, sama dividend yield teman-teman. Nah, penjelasan simpelnya apa tuh? Kalau PE itu dia akan melihat ini sebenarnya sahamnya itu mahal atau murah berdasarkan laba bersih daripada perusahaan tersebut. Nah, kalau kita bicara dari PB, dia akan melihat mahal atau murahnya based on buku perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, dividend yield, dia akan melihat dari saham-saham tersebut yang mempunyai habit, ya, biasa untuk membagikan dividen yang dalam jumlah yang cukup menarik, gitu. Nah, ada sedikit keterkaitan dengan yang tadi saya sampaikan bahwa di awal tahun sampai sekarang itu saham-saham perbankan doing very well, for big banks membukukan laba besar jumbo lagi ya lah, seperti yang terjadi tahun lalu di kuartal 1 dan terjadi lagi di kuartal 1 di tahun ini gitu. BCA, Mandiri, BNI, BRI gitu. Jadi kalau kita lihat, nah
produk ini balik lagi ke MSCI Indonesia Value, dia itu isinya adalah saham-saham berkapitalisasi besar yang memang tadi sudah difilter secara PI, PB, dan dividend yield. Nah, kalau kita akan lihat, kita akan breakdown isinya tuh seperti apa sih? Isinya adalah 100% semuanya ada di saham ya teman-teman. Ya, jadi biasanya kita akan ngikutin apa yang sudah dimandatkan daripada indeksnya. Dalam case-nya MSCI Indonesia Value Index Fund ini, kita itu hampir 100% ada di saham. Nah, saham-sahamnya apa aja? Kalau kita lihat saham-saham yang ada di dalamnya saat ini, mungkin aku bicara dari sisi top holdingsnya ya teman-teman ya. Jadi kalau saham-saham yang ada di dalam portfolionya saat ini didominasi terutama dari sektor perbankan, teman-teman. Jadi saat ini reksadana MSCI Indonesia Value Index Fund ini memiliki kurang lebih hampir 50% saham itu di sektor perbankan. Nah, apa aja? Itu adalah Mandiri, BNI, dan BBRI ya, teman-teman. Gitu. Jadi itu adalah tiga dari top banks yang ada di Indonesia yang memang selalu rutin memberikan laba jumbo nih, so far ya, based on historicalnya. Dan ini juga berkontribusi secara positif kepada fund. Tadi Mas Ilham sebenarnya udah spill tuh, wah performance-nya dari awal tahun tuh luar biasa. Nah, kalau saya mungkin mau kasih angkanya nih, jadi kalau teman-teman bisa cek mungkin di aplikasinya saya kayak juga, nanti teman-teman juga bisa cek nih, bahwa sebenarnya dari awal tahun sampai mungkin aku cek kemarin, itu Shalendra MSCI Indonesia Value Fund kita ini sudah memberikan keuntungan di sekitar 5,7% ya teman-teman. Gitu. Wow. Ya, jadi kinerja sahamnya itu juga cukup baik dan ternyata yang memberikan impact positif ke dalam reksadana itu bukan dari kinerja sahamnya aja teman-teman, tapi dari dividen yang dibagikan dari masing-masing sahamnya teman-teman. Jadi saham-saham yang sudah difilter di dalam reksadana ini kan adalah reksadana yang memang memberikan dividen secara reguler lah kalau kita lihat. Nah, jadi dividen-dividen ini yang akan diinvestasikan kembali ke dalam reksadana tersebut. Jadi pada saat ada pembagian dividen, dividen itu akan diinvest, which is akan impact-nya positif terhadap reksadana. Nah, tapi akan melihat lagi ya teman-teman di luar pergerakan sahamnya, karena teman-teman tahu lah biasanya kalau habis bagi dividen saham itu kan pasti ada penurunan. Koreksi. Nanti biasa akan adjust lagi. Tapi I think itu adalah hal yang cukup lumrah ya, karena itu yang terjadi ketika sebuah saham membagikan dividen. Nah, sektor berikutnya apa? Kita ngelihat ada saham-saham seperti Adaro. Mungkin saya akan bicara top holdingsnya aja ya. Boleh. Based on bobotnya. Kita ada Telkom. Nah, Telkom sendiri mungkin kurang lebih hampir 20% daripada portfolio. Astra itu kurang lebih 12%. Ada Adaro juga sekitar 3,9%. Dan sisanya mungkin agak mix. Ada dari sisi Unilever, Indofood, SMGR, Semen Indonesia, UNTR, nah, dan yang saham-saham lainnya. Tapi kalau kita lihat memang yang paling signifikan bobotnya di dalam portfolio adalah terutama di saham-saham perbankan. Gitu. Jadi that's why kenapa itu alasannya teman-teman, performance-nya itu bisa bagus nih, terutama di awal tahun ini. Gitu. Karena terkait dengan kinerja saham bank yang luar biasa dan juga akan membagikan dividen jumbo ya, teman-teman. Gitu. Setuju. Wah, itu udah di-spill lagi nih dapurnya nih teman-teman. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Pak, tadi kan ada beberapa perbankan dan porsi paling banyak kan di banks. Itu ada alasan tertentu nggak? Apa karena ya masyarakat Indonesia masih menggunakan banks atau apa gitu Pak? Jadi mungkin kita tahu, oh alasan kenapa porsinya di bank tuh karena apa gitu. Terus abis itu ada telekomunikasi karena apa gitu. Terus ada mining segala macam itu karena apa? Oke. Nah, jadi kalau alasannya sebenarnya lebih tepat, mungkin kalau saya nyampeinnya gini, Mas Ilham. Kita yang menentukan saham-saham itu, isinya apa aja, bobotnya berapa, itu bukan dari Shalendra ya, Mas Ilham. Jadi yang menentukan itu adalah dari MSCI langsung. Di mana MSCI memang sudah punya pilihan banyak, dia memprovide banyak sekali basket-basket indeks yang menurut dia itu sesuai dengan temanya gitu. Jadi dia ada MSCI Indonesia, ada MSCI Indonesia Value,
ada MSCI ESG ya, ESG pun dibagi lagi menjadi 3, ada Universal, Screen, sama Leaders, dan ada indeks yang lainnya dari MSCI. Jadi kalau kita balik, memang dia menyediakan ini based on value factor yang tadi, Mas Oke. Ilham. Jadi yang Jadi, perlu di-highlight kuncinya adalah kenapa saham-saham tersebut. Kenapa? Karena saham-saham tersebut yang menurut MSCI adalah memenuhi syarat secara PE, PB, dan dividend yield. Gitu, Mas Ilham. dan juga karena itulah reksadana indeks masuknya dalam reksadana pasif ya Pak ya. Nah, Benar. mungkin di sini teman-teman masih ada yang penasaran, emang bedanya reksadana pasif sama reksadana aktif menurut Pak Andi itu seperti apa Pak? Oke, kalau reksadana pasif sama aktif ya sebenarnya simple ya sesuai dengan namanya. Kalau aktif kan ada yang dikelola secara aktif. Kalau pasif ini dalam case-nya produk kita itu benar-benar mengelolanya sesuai dengan mandat yang udah diberikan di basket indeks MSCI Indonesia Value, which is dari MSCI gitu, Mas Ilham. Jadi ketika MSCI udah bilang, oh saya cuma ada 13 saham di basket ini, Hmm, dengan bobotnya masing-masing sekian, sekian, hmm, sekian. Nah, hmm. kita itu nggak bisa keluar dari sana. Contoh, dari 13 saham itu, mungkin satu nih, biasanya suka ditanya sama teman-teman. Itu kenapa banknya cuma Mandiri, BRI, sama Iya. BNI? Kenapa kok nggak ada satu bank yang warna biru tuh? Ya, Kenapa nggak ada bank BCA? Gitu kan? Kita ngelihatnya adalah bukannya BCA itu jelek ya. BCA itu bukannya tidak ada di fund ini karena fund ini melihat BCA itu jelek, tapi kita lebih karena melihat menurut MSCI bahwa BCA itu sebenarnya valuasinya sudah lebih mahal hmm, berdasarkan kriteria PE, PB, dan dividend yield ya, tadi. Maka itu BCA nggak masuk gitu loh. Tapi bukan berarti bahwa BCA itu adalah saham jelek. Saya pribadi juga masih pegang saham ya. BCA gitu loh. Gitu. Tapi balik lagi, saya suka BCA. Nah, karena saya fund manager yang harus menjalankan sesuai dengan mandatnya dari MSCI, saya tidak boleh tuh membeli BCA di dalam produk tersebut. Jadi saya hanya boleh membeli saham-saham yang memang sudah ditentukan di basketnya MSCI Indonesia Value Index tersebut dengan bobot yang sudah ditentukan juga, Mas Ilham. Jadi kalau mungkin sedikit cerita juga, contoh tiba-tiba teman-teman beli nih, anggaplah saya dari hari ini ada transaksi yang beli sekitar 10 miliar, 50 miliar. Nah, apakah seorang fund manager di kita itu boleh membeli, saya lagi seneng sama bank aja nih, misalkan Mandiri, BNI, BRI. Hmm, Saya dana pembelian tersebut akan kita belikan ketiga saham itu aja, yang lain kalau tidak usah kita beli. Nah, itu nggak bisa tuh ya, Mas Ilham. ya. Patokannya adalah pada saat dia ada pembelian, nah itu harus disesuaikan atau diproporsikan sesuai dengan bobotnya dari masing-masing saham tersebut. Gitu Mas Ilham. Jadi pengertian pasif di sini balik lagi adalah kita itu mengeksekusi sebagai fund manager mengeksekusi isi fund tersebut sesuai dengan kebijakan ataupun mandat yang sudah ditetapkan dari MSCI gitu. Jadi memang mengikuti acuannya. Kalau misalnya teman-teman penasaran kinerjanya seperti apa ya, sebagus seoptimal si MSCI itu sendiri. Benar. Nah, penasaran lagi nih Pak. Tadi kan kita udah ngomongin soal ya year to date gimana kinerjanya atau kinerja historisnya. Nah, kira-kira view ke depannya seperti apa nih? Apalagi ada salah satu kebijakan yang berhubungan dengan hilirisasi. Apakah si MSCI ini ada potensi kan tadi dibilang 3 bulan sekali rebalancing. Kalau misalnya ada sesuatu yang lebih baik bisa di apa rebalancing kembali gitu. Nah, untuk view ke depannya untuk Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund sendiri, menurut Pandi seperti apa? Oke, kalau kita ngelihat sih sebenarnya kan temanya adalah value stocks ya. Jadi kita ngelihat sebenarnya ketika outlook ekonominya di Indonesia yang semakin positif dari sisi makronya, otomatis biasanya akan flowing adalah ke instrumen-instrumen yang secara value itu menarik, ya kan? Dan which is itu yang menyebabkan kenapa foreign masuk saham-saham di caps kita, value stocks kita yang mendapatkan inflow, which is terutama dari banking. Yang seperti kita tahu kan sebenarnya kan banking itu punya market cap di Indonesia cukup besar ya, I think paling besar juga salah satunya. Nah, jadi kalau kita lihat itu ke depannya itu seperti apa?
selama iklim investasi Indonesia masih sangat menarik, secara ekonominya masih baik dan sebagainya, saya rasa value stock-nya adalah tahap pertama yang akan diburu oleh para Hmm. investor. Baru Hmm. kemudian akan masuk ke saham-saham yang growth stock nih, Mas Ilham. Ya, Nah, growth stock ini kan pasti pilihannya jauh lebih banyak ya Mas Ilham ya. ya. Dan ada yang kasih return itu cukup tinggi itu juga banyak sekali signifikan. Nah, jadi kita lihat, nah yang akan terjadi seperti itu gitu. Nah, untuk iklim investasinya MSCI Indonesia Value Stock sendiri, sebenarnya kan lebih cocok untuk nasabah yang mungkin secara profilnya itu moderat atau agresifnya. Hmm. Karena isinya saham, tapi saham-sahamnya juga adalah saham-saham yang tadi saya bilang, value stocks. Value stocks ini juga saham-saham yang sebenarnya blue chips, yang nama-namanya juga sudah familiar lah, saya yakin semua teman-teman di market, yang which is yang memiliki resiko yang biasanya lebih kecil gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat ke depannya itu, as long as the iklim ekonomi Indonesia masih bagus, masih kuat, fundamentalnya masih bagus, masih strong, I think value stocks itu kan masih menjadi sebuah pilihan yang menarik gitu loh. Dan sebenarnya kan ini juga continue dari tahun lalu, ya. Tahun lalu itu produk ini memberikan return hampir 11%, teman-teman. Wow. Ya, dari awal tahun hingga sekarang itu returnnya 5,7%. Jadi kalau saya bicara dari awal tahun lalu sampai posisinya sekarang, kita roughly udah sekitar 16 atau 17%. Gitu ya teman-teman. Jadi saya rasa kondisi marketnya masih inline karena kita perubahan yang lebih baik, dan plus mungkin kalau saya balik lagi ke karena consideration tingkat suku bunga yang harusnya sudah tidak naik lagi dari Amerika, dan kita bicaranya kapan waktunya untuk turun, saya rasa marketnya harusnya tahun ini akan lebih baik, Mas Ya. Ilham. Nah, cuma kalau kita bicara keterkaitan dengan saham dalam jangka pendek, eh, yang sangat perlu diperhatikan itu adalah terkait dengan news domestik, berita-berita terkait siapa sih nanti yang akan menjadi tim kerjanya kabinet yang baru dan sebagainya. Itu yang perlu kita watch out sih, gitu, Setuju, Mas Pak. Ilham. Lagi nanti kabinet-kabinetnya sesuai dengan ekspektasi masyarakat, terus The Fed tiba-tiba memang berencana untuk cut rate itu terlaksana, itu lebih bisa dibilang double potensial, itu masih Benar, potensial. Pak. Nah, terus tadi benar kan sekali. iya, Pak Andi sempat mention juga bahwa untuk profil risiko yang moderate atau agresif. Pertanyaannya adalah, misalnya nih teman-teman nih pengen berinvestasi gitu, penasaran. Kira-kira cocoknya untuk jangka waktu berapa lama ya Pak untuk diinvestasikan? Oke, kalau kita bicara investasi dalam bentuk reksadana indeks atau isinya saham, saya rasa itu butuh waktu yang mungkin lebih panjang, Hmm. ya. Mungkin kita bicara 1 sampai 3 tahun, ya, atau mungkin yang lebih secure sebenarnya kalau bisa sampai 5 tahun, gitu. Nah, tapi balik lagi, selama proses investasi kan bukan berarti pada saat kita investasi sekarang, oh saya nggak liatin 3 tahun lagi baru saya lihat, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Hmm, hmm, Tapi hmm. kita perlu melakukan review secara reguler portofolionya seperti apa. Ya, balik lagi kalau kita berinvestasi, jangan pernah investasi ke satu instrumen aja ataupun ke satu basket istilahnya. Tapi kita harus punya diversifikasi portfolio. Setuju. Dan bobotnya ini perlu kita atur teman-teman. Contoh, teman-teman saat ini profilnya agresif ya. Tapi agresifnya seperti apa? Apakah Hmm, mau yang 90%-nya semua ke saham, reksadana saham, atau 80% atau 70% atau 50% gitu. Nah, itu hmm. yang mesti dilihat ya teman-teman. Baiknya komposisi yang ideal buat teman-teman masing-masing itu seperti apa gitu. Setuju, setuju. Karena pernah ada teman-teman yang nonton IG Live ngomong gini, Pak, kayak, oh kayaknya saya bakalan ngambil yang profil risiko seperti itu nih reksadananya. Nah, sedangkan sebenarnya teman-teman, profil risiko itu memang setiap produk ada profil risikonya masing-masing. Tapi yang harus kita tentukan itu, pertama profil risiko kita tuh apa gitu. Jangan sampai ketika profil risikonya agresif, sedangkan kita profil risikonya konservatif, tiba-tiba kita berinvestasi di situ gitu. Mungkin untuk uh, bagian dari diversifikasi nggak apa-apa, atau memiliki punya tujuan investasi jangka panjang nggak apa-apa, tapi yang terutama adalah tentukan dulu teman-teman tujuan investasi kita, kemudian pahami profil risiko kita. Dan juga tadi Pak Andi sempat mention untuk diversifikasi. Nah,
Ini sangat beruntung sekali nih teman-teman kenal namanya Saya Kaya, karena di Saya Kaya itu teman-teman bisa berinvestasi di berbagai macam jenis reksadana, dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah mulai berpikir atau mempertimbangkan untuk berinvestasi. Kira-kira dana investasi untuk membeli atau berinvestasi di Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund ini berapa nih Pak Andi nih? Apa ratusan juta atau puluhan juta? Nah, kalau ratusan juta atau puluhan juta, saya rasa itu dibalikin ke masing-masing. Tapi teman-teman itu, mungkin saya mau bilang itu adalah jangan terlalu memusingkan nominal yang harus diinvestasikan dulu. Yang paling penting adalah capacity atau kemampuan teman-teman berinvestasi saat ini itu di berapa. Itu yang lebih penting. Ya, perlu ada budget. Ya, jadi jangan beli kopi aja yang dibajetin, tapi investasi juga harus dibajetin teman-teman. Tujuh. Ya, saya nggak bilang bahwa investasi harus mulai itu 1 juta. Kita balikin lagi kemampuan kita masing-masing. Kalau saat ini ya mungkin buat teman-teman yang masih bekerja, saya juga masih bekerja ya by the way. Jadi kita mungkin terima gaji, berapa sih yang kita bisa alokasiin? Misalkan, oh saya cuma bisa alokasi bulan ini 500.000. Ya udah kita invest dulu 500.000, Hmm, gitu loh. Lebih baik ada invest sedikit, lebih baik kita mulai dari sekarang, ya, instead of kita nanti tungguin, ya which is belum tentu kejadian juga gitu loh, ya. ya. Jadi jangan concern soal masalah nominal teman-teman, karena reksadana juga bisa dibeli dengan nominal yang kecil kok, ya. Jadi kita bisa ada reksadana mulai dari 50.000 dan 100.000 ya Mas Ilham ya. Dan Setuju. saya juga komplit teman-teman bisa beli berbagai macam produk yang sesuai dengan profil teman-teman gitu. Jadi tapi teman-teman jangan juga menilai bahwa oh ternyata bisa ya di bawah 500.000 itu berinvestasi gitu terus diremehkan. Sebenarnya bukan itu karena yang namanya sifat investasi itu jangka panjang. Ketika kita investasi dari nominal yang terjangkau saat ini nanti suatu saat tergulung itu makin besar lagi itu teman-teman efeknya dan kebiasaan investasi ini bisa berlangsung dalam jangka panjang. Wah, menarik banget nih Pak Andi untuk pembahasannya. Tapi sepertinya sudah di penghujung acara nih Pak Andi, IG Live nggak terasa nih. Dan mungkin pertanyaan terakhir adalah apa mungkin Pak Andi punya tips nih bagaimana buat teman-teman yang baru mau mulai investasi harus melakukan apa? Oke, kalau mau berinvestasi, mungkin kalau udah saya di beberapa IG sebelumnya saya udah sering ngomong, saya rasa ngomongnya juga mungkin hal yang sama ya. Kalau sebelum berinvestasi itu pertama harus kenali dulu profil kita seperti apa ya. Profil itu akan menentukan apa sih yang cocok dengan gaya investasinya kita. Tapi teman-teman juga perlu ingat, profil itu bisa berubah tergantung dari pengetahuan yang kita miliki. Karena saya yakin teman-teman di sini pasti kan akan rajin untuk mencari tahu, akan belajar, oh investasi di reksadana seperti apa sih, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, reksadana indeks. Nah, seiring dengan pengetahuan teman-teman juga yang semakin banyak, saya rasa juga profil teman-teman itu akan berubah. Dari yang sebelumnya tidak tahu soal saham, taunya pasar uang, tiba-tiba udah mengerti saham, pasti akan mencoba untuk berinvestasi di reksadana saham juga. Jadi ya itu yang menjadi hal yang paling dasar ya. Jadi teman-teman harus kenalin dulu profil resikonya teman-teman masing-masing. Baru kedua kita cari tahu profil produknya cocok atau tidak. Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan dari Tujuh. apa yang lagi tren tapi ternyata nggak cocok. Ya, Mungkin setuju. sebagai contoh, saya kembali bukan mau jelekin instrumen yang lain, tapi gini, ada teman saya ya, ini sekarang yang lagi nge-trend nih yang rame saya lihat di sosial media adalah kripto nih, Bitcoin lagi performnya luar biasa lagi ya. Jadi teman saya beli tanpa mengetahui Bitcoin itu seperti apa Hmm. gitu. Dia dia mungkin kurang paham gitu loh. Jadi ketika dia ada beli dan ternyata pergerakannya signifikan sekali up and down swing-nya itu ternyata dia nggak tahan dengan pergerakan seperti itu dan akhirnya harus keluar dengan kondisi dia jual rugi gitu loh. Nah, jadi teman-teman jangan seperti itu ya. Teman-teman harus prepare dulu, teman-teman harus tahu dulu bahwa investasi yang akan dibeli itu nanti akan impact-nya seperti apa gitu, teman-teman. Ya.
Mungkin itu Setuju, setuju. aja kalau dari saya, Mas Ilham, buat teman-teman semua juga. Wah, terima kasih banyak Pak Andi, terima kasih banget pihak Shalendra Capital sudah mau berkolaborasi sore ini dan juga terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang stay IG Live dari awal sampai akhir dan jangan lupa kami juga meminta tolong untuk mengisi survei setelah IG Live ini berakhir dan jangan lupa nih teman-teman bisa berinvestasi reksadana di aplikasi Saya Kaya. Ada berbagai macam jenis reksadana yaitu reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks. So, terima kasih banyak Pak Andi untuk Thank kolaborasinya. you, Sampai Mas ketemu Ilham. di kesempatan berikutnya. Selamat sore Sampai teman-teman ketemu semua. sore semua teman-teman semua. Sore Mas Ilham. Thank you.